Hujan gerimis menyapu kaca jendela kamar Ray saat ia menyelesaikan sarapan seadanya. Suara rintik di atap seng terdengar seperti detak resah di dadanya. Ia melirik layar ponsel. Sudah pukul 9.45, tapi pesan terakhirnya kepada Rani belum dibalas. Pagi, sayang. Jangan lupa sarapan, ya. Nanti sore kita ketemu, tulisnya 2 jam lalu. Biasanya, Rani akan membalas dalam hitungan menit. Tapi pagi ini berbeda. Hening. Tidak ada centang biru. Tidak ada emoji senyum yang biasa membuat paginya hangat. Ray menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Ia mencoba menepis rasa curiga, mencoba berpikir positif. Mungkin Rani sedang tidur. Mungkin sinyalnya jelek. Tapi hatinya berkata lain. Ray, kamu udah siap? Ibu tinggal nunggu kamu di mobil. Suara ibu dari luar kamar memanggilnya. Ray segera berdiri, merapikan jaket, dan memasukkan ponsel ke saku. Ia menemani ibunya kontrol ke rumah sakit setiap 2 minggu sekali. Rutinitas itu selalu menjadi waktu refleksi bagi Ray, tentang hidup, tentang keluarga, dan tentu saja, tentang Rani. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Ray tidak bisa menahan diri untuk kembali membuka ponsel. Masih tidak ada balasan. Ia membuka Instagram Rani. Terakhir online 5 menit yang lalu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kamu kenapa, Ray? Kelihatan tegang banget, tanya ibu dari jok belakang. Ray menggeleng. Enggak, Bu. Cuma kepikiran tugas kuliah aja. Padahal pikirannya jauh melayang ke taman kota, ke tempat mereka biasa bertemu setiap Sabtu sore. Ia mulai curiga, jangan-jangan Rani bersama orang lain? Tapi siapa? Setelah menemani ibu ke poli penyakit dalam, Ray mengantar pulang dan berpamitan untuk mampir ke kampus. Tapi tujuan sebenarnya bukan itu. Ia hendak memastikan sesuatu. Ia menyusuri jalan menuju taman kota. Tempat itu sepi karena gerimis. Tapi dari kejauhan, ia melihat 2 sosok berteduh di bawah pohon flamboyan. Sosok perempuan itu. Rani? Ray memperlambat langkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyipitkan mata, berusaha menembus keremangan hujan. Perempuan itu menggenggam tangan laki-laki di sebelahnya, lalu bersandar di pundaknya. Langkah Ray terhenti. Ia berdiri membeku di balik pohon besar, matanya tak berkedip. Itu Rani. Tidak salah lagi. Tapi siapa pria itu? Wajahnya tak terlihat jelas dari sudut ini. Tapi ada sesuatu yang terasa familiar dari postur tubuhnya. Rani tertawa kecil. Lalu memeluk pria itu sebentar sebelum melepaskannya lagi. Ray hampir saja keluar dari persembunyian kalau saja tak ada suara sirena ambulans lewat yang membuyarkan suasana. Kedua sosok itu berdiri dan mulai berjalan menjauh. Ray mengepalkan tangan. Dadanya sesak. Ia merasa seperti dikhianati. Tapi ia butuh bukti. Ia butuh kejelasan. Dan ia bersumpah akan mencari tahu siapa pria itu. Ia tidak tahu bahwa kebenaran yang akan ia temukan bukan hanya akan menghancurkan hatinya, tapi juga mengguncang seluruh fondasi kepercayaannya, karena pria itu ternyata adalah kakaknya sendiri. Angin basah menerpa wajah Rani saat melangkah keluar dari kafe kecil di pinggiran taman kota. Jaket hitam yang dipinjam darinya terasa hangat di pundaknya. Rani tersenyum sendiri. Entah kenapa, pria ini membuatnya merasa tenang. Beda dengan Ray. Bukan berarti Ray tidak baik, dia luar biasa. Tapi dengan pria ini, bisa menjadi dirinya sendiri. Namanya Arga. Rani mengenalnya 2 bulan lalu secara tidak sengaja saat tak sengaja duduk satu meja di kafe karena pengunjung penuh. Kami mengobrol tentang buku, musik, dan sedikit politik. Lucunya,
Rani tak pernah tahu nama lengkapnya. Kami saling merahasiakan identitas seperti dua orang asing yang menikmati percakapan tanpa beban masa lalu. Rani tidak pernah berniat main dua hati. Tapi Rani juga tak menyangka hati ini begitu mudah terbelah. Ray adalah kekasihnya lelaki yang sejak tahun pertama kuliah selalu ada untuknya. Tapi akhir-akhir ini hubungan kami hambar. Obrolan kami tak lagi seru. Dan kadang, Rani merasa seperti hanya menjalani rutinitas. Arga. Dia datang seperti angin sore yang lembut. Tidak memaksa. Tidak menuntut. Tapi setiap kali bersamanya, Rani merasa diperhatikan, dihargai. Ia memperhatikannya saat Rani bercerita soal skripsi. Ia tahu cara membuatnya tertawa tanpa mencoba terlalu keras. Rani tahu ini salah. Tapi Rani tak bisa berhenti. Hati ini egois. Mungkin karena Ray terlalu sibuk. Atau mungkin karena Rani sendiri yang bodoh, terlalu mengandalkan pelarian. Tapi bersama Arga, Rani tak merasa bersalah. Aneh, kan? Rani, suara Arga memanggil pelan. Ya? Kamu pernah ngerasa, ketemu orang yang membuatmu lupa waktu? Bukan karena jatuh cinta. Tapi karena dia bikin kamu lupa siapa dirimu sebelumnya? Rani menoleh padanya. Menatap matanya yang dalam. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku pernah. Kami tertawa kecil. Lalu pelukannya merengkuhku. Singkat, hangat, dan membuatku semakin tenggelam dalam kebingungan. Rani tahu cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Tapi Rani belum siap. Belum siap kehilangan Ray, juga belum siap melepaskan Arga. Dan Rani sungguh tidak tahu bahwa dua dunia yang selama ini dia jaga agar tak saling bersentuhan, ternyata berputar di poros yang sama. Bahwa Arga adalah kakak kandung Ray. Arga tidak pernah menyangka, obrolan ringan di sebuah kafe 2 bulan lalu bisa membuatnya sesering ini menatap layar ponsel, menunggu balasan dari seorang perempuan bernama Rani. Hari itu, dia datang seperti kebetulan yang manis. Duduk di meja yang sama karena bangku lain penuh. Kami sama-sama membawa buku. Arga membaca ulang novel karya Pramudia, dan dia sedang asyik dengan catatan skripsinya. Skripsi juga, Mas? Tanyanya waktu itu sambil tersenyum. Arga mengangguk, padahal Arga hanya membaca untuk nostalgia. Sejak saat itu, kami jadi sering bertemu. Awalnya hanya di kafe. Lalu pindah ke taman kota, tempat kami bisa duduk berdua tanpa gangguan. Rani, dia berbeda. Pembawaannya ringan tapi pikirannya dalam. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat Arga gelisah setiap selesai bertemu dengannya. Seperti ada tatapan lain yang mengawasi. Seperti ada sesuatu yang tak seharusnya Arga rasakan. Arga tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Hanya saja, setiap kali menatap wajahnya terlalu lama, ada rasa bersalah yang merayap. Kenapa kamu sering bengong akhir-akhir ini, Ga? Tanya Ray saat kami bertemu di dapur minggu lalu. Arga hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Arga dan Ray memang jarang bicara serius belakangan ini. Arga sibuk kerja freelance dan kadang tidur di apartemen sendiri. Tapi sesekali pulang ke rumah ibu, dan bertemu Ray yang makin dewasa. Pernah suatu malam, Ray bilang sedang dekat dengan seseorang. Arga hanya mengangguk. Tak pernah terpikirkan sedikit pun bahwa orang itu bisa jadi Rani. Hari ini Arga kembali duduk bersama Rani di taman. Ia datang terlambat karena gerimis. Wajahnya pucat, tapi tetap cantik. Kami mengobrol seperti biasa. Lalu ia mendekat dan menyender di bahu. Sesaat kemudian, Arga merasa seperti ada mata yang mengawasi. Arga menoleh sekilas ke arah semak di kejauhan. Tak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaannya. Arga, kata Rani pelan.
Home, kalau suatu hari aku mengecewakanmu, kamu bakal pergi? Arga menatapnya bingung. Kenapa nanya begitu? Dia menggeleng. Gak apa-apa. Cuma pengen tahu aja. Arga tidak menjawab. Karena jujur, dia tidak tahu jawabannya. Dan mungkin, rasa ganjil yang terus menghantuinya selama ini akan segera menemukan bentuk nyatanya. Hujan berhenti. Langit masih kelabu. Ray menyusuri trotoar dengan hoodie menutupi kepala. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sesak. Kepalanya penuh pertanyaan, tapi satu hal paling jelas, Rani mengkhianatinya. Ia kembali ke taman itu. Bukan untuk menemui siapapun, hanya untuk memastikan bahwa yang dilihatnya kemarin bukan mimpi buruk. Tapi bangku itu kosong. Pohon flamboyan hanya menyisakan daun basah. Kamu yakin dia sering ke sini? Tanya Bagas, sahabat Ray, yang datang bersama. Ray hanya mengangguk. Gue lihat sendiri. Dia duduk di situ. Pegang tangan cowok itu. Dan dia sandarin kepala. Ray menelan ludah. Emosinya naik. Lo tahu cowoknya siapa? Ray menggeleng. Gak kelihatan jelas. Tapi, kayaknya familiar. Posturnya. Gerak-geriknya. Tapi gue belum bisa percaya. Bagas menghela napas. Lo mau gue bantu selidikin? Ray mengangguk cepat. Gue harus tahu. Hari ini juga. Mereka mulai menyusun rencana. Mencari tahu jadwal Rani, kemana biasanya dia pergi sepulang kuliah, dan tempat nongkrongnya. Ray ingin menangkap basah. Ia butuh kebenaran, bukan hanya curiga. Sore itu, Ray dan Bagas mengikuti Rani diam-diam. Dari kejauhan, mereka melihat Rani turun dari ojek online dan berjalan menuju kafe kecil. Tak lama, seorang pria datang menyusulnya. Membawa jaket hitam, ransel, dan senyum hangat. Ray langsung menggenggam keras pagar besi di dekatnya. Itu jaket yang gue kenal. Jaket Arga. Arga? Tanya Bagas. Iya. Kakak gue? Dunia Ray berputar. Ia menahan napas. Pria itu, yang memeluk Rani beberapa hari lalu, adalah kakaknya sendiri. Gue harus pastikan. Ray berjalan cepat ke arah pintu kafe, tapi Bagas menahan lengannya. Lo yakin? Jangan gegabah. Ray menggeleng. Gue nggak bisa diam. Gue harus tahu dari mulut mereka sendiri. Ia menunggu di seberang jalan. Tak lama, Rani dan Arga keluar bersama. Mereka tertawa, lalu tangan Arga meraih tangan Rani, menggenggamnya hangat. Ray berdiri. Matanya tak berkedip. Hatinya retak. Dunia yang ia percaya mulai runtuh. Rani tak pernah menyangka kalau pelukan singkat itu akan membawa malapetaka. Hanya sebuah momen singkat. Tapi ternyata cukup untuk membuat segalanya berantakan. Pagi itu Rani sudah merasa tak enak hati. Sejak Ray mulai jarang mengirim pesan-pesan manisnya, Rani bisa merasakan ada yang berubah. Bukan dia yang menjauh, tapi mungkin dia yang sudah terlalu jauh melangkah. Tapi bagaimana mungkin Rani bisa menghindari Arga? Arga berbeda dari Ray. Ia lebih dewasa, lebih tenang, dan anehnya, lebih perhatian. Ia tahu bagaimana cara membuatnya tertawa di tengah tekanan skripsi. Dan saat Rani sedang rapuh, Arga ada. Saat Ray sibuk dan jarang mengangkat telepon, Arga malah selalu siap mendengar cerita. Apakah Rani salah jika hatinya goyah? Rani menangis malam itu. Di kamar. Sendirian. Menatap langit-langit sambil menggenggam ponsel yang tak kunjung berdering.
Maafkan aku, Ray. Bisiknya pelan, sebelum akhirnya tertidur dengan hati yang penuh luka dan kebingungan. Dari ruang tamu, kudengar suara Ray membanting pintu kamar. Suara itu bergema ke seluruh rumah, menggema bersama amarah yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Jantung Arga langsung berdegup lebih cepat. Arga bingung kenapa Ray seperti itu setiap kali bertemu dia selalu menghindar dan marah. Beberapa hari terakhir, suasana di rumah ini seperti bara dalam sekam. Mereka tinggal satu atap sejak 2 tahun lalu, setelah orang tua pergi dinas keluar kota dan menyerahkan rumah pada mereka berdua. Seharusnya itu menjadi waktu untuk mempererat hubungan saudara. Tapi kini, dinding-dinding rumah seakan menyimpan rahasia yang tak pantas. Ray tak pernah bicara langsung pada Arga soal Rani. Tapi Arga baru tahu bahwa Ray mencintainya. Dan kini Arga merasa bodoh, berada di sisi yang berseberangan. Bukan sebagai saudara yang mendukung, tapi justru sebagai pria yang merebut cinta saudaranya sendiri. Bahkan tanpa sengaja. Arga berjalan pelan ke dapur, mencoba menenangkan dirinya. Di meja, masih ada gelas kopi Ray yang belum disentuh. Tanda bahwa pikirannya terlalu kacau untuk menikmati hal sesederhana itu. Dipandangi pantulan wajahnya di jendela. Sorot matanya sendiri tampak asing. Ada rasa bersalah yang menumpuk. Tapi juga ada sesuatu yang tak bisa dia tampik. Dia benar-benar jatuh cinta pada Rani. Flashback 2 hari lalu di taman kota masih membekas kuat. Genggaman tangannya, pelukannya yang gemetar saat bercerita soal tekanan hidup, dan tatapan matanya yang dalam. Kami tidak berniat mengkhianati siapapun. Tapi perasaan itu datang tiba-tiba. Tanpa permisi. Tanpa kendali. Arga. Suaranya membuyarkan lamunan Arga. Ray berdiri di ambang pintu dapur, matanya merah, entah karena marah atau menangis. Arga langsung berdiri tegak, refleks. Aku butuh penjelasan, ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Apa yang kamu lakukan dengan Rani kemarin di taman? Arga membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Rasa sesak menghimpit dadanya. Ini saatnya. Mau tak mau, Arga harus menghadapinya. Aku nggak merencanakan semua ini, Ray. Tapi perasaanku ke Rani tumbuh dan dia juga merasa hal yang sama. Jadi kamu rebut pacar adikmu sendiri? Suaranya naik. Kamu tahu dia pacarku. Tapi kamu tetap deketin dia? Aku nggak deketin dia dengan niat buruk, jawab Arga tak kalah keras. Arga juga nggak tahu kalau dia pacar Ray. Waktu pertama kali ketemu di kafe. Semua ini terjadi karena kamu lemah, potong Ray tajam. Kamu nggak bisa ngendaliin perasaan. Dan kamu malah nyakitin adik kamu. Arga terdiam. Kata-katanya menampar keras. Aku percaya sama kamu, gak? Kamu kakakku. Tapi sekarang, aku lihat kamu bukan cuma kakak. Kamu pengkhianat. Seketika, seluruh tubuh Arga kaku. Itu kata-kata yang paling tak ingin dia dengar. Dan paling layak dia terima. Aku siap mundur, bisik Arga akhirnya. Kalau itu bisa bikin semuanya kembali normal. Ray tertawa sinis. Normal? Setelah kamu peluk pacarku di taman, kamu pikir ada yang bisa jadi normal lagi? Arga tak punya jawaban. Dalam hati, Arga tahu, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Bukan hubungan mereka sebagai kakak adik, dan mungkin juga bukan hubungan Ray dan Rani. Arga hanya bisa menatap Ray yang perlahan meninggalkan dapur. Setiap langkahnya terasa seperti luka baru yang dia torehkan sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Hanya ada 2 laki-laki yang sama-sama terluka, oleh cinta yang sama. Ray duduk sendiri di bangku kayu belakang rumah, tempat favoritnya sejak kecil.
Tempat ini biasanya menenangkan. Tapi malam ini, semuanya terasa kosong. Suara jangkrik dan semilir angin tak bisa mengusir amarah dan kecewa yang menumpuk dalam dadanya. Rani. Namanya masih dia ucap lirih. Ray benar-benar ingin salah lihat. Ray berharap itu bukan dia yang sedang duduk mesra bersama seorang pria. Tapi kenyataan menamparnya keras. Bukan hanya karena Rani terlihat nyaman bersandar pada pria itu, tapi karena pria itu adalah Arga, kakaknya sendiri. Aku tak langsung menyergap mereka. Kenapa, Ran? Kenapa kamu pilih kakakku? Malam ini Ray tak bisa tidur. Ibunya sempat masuk ke kamar dan bertanya kenapa dia belum makan. Ray hanya menjawab singkat, lagi capek, Bu. Ray ingin marah. Ingin memaki. Tapi lebih dari itu, Ray merasa dikhianati. Oleh dua orang yang paling dia percaya. Dua orang yang paling dia sayangi. Dia pikir, Rani benar-benar mencintainya. Dia pikir Arga tak akan pernah melakukan hal yang menusuknya seperti ini. Ternyata Ray salah. Kepalanya berdebat sendiri sepanjang malam. Haruskah dia langsung menegur mereka? Haruskah dia pura-pura tak tahu? Atau haruskah dia pergi jauh dan biarkan mereka bersama? Tapi hatinya tidak semudah itu untuk mengikhlaskan. Paginya, Ray coba bersikap biasa. Arga sedang di dapur, membuat kopi. Dia berdiri di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Lo mau kopi juga? Tanyanya sambil tersenyum. Senyum itu membuat dadanya berdesir marah. Tapi ia tahan. Ray hanya menggeleng. Gue keluar sebentar, katanya dingin. Dia mengangguk. Hati-hati. Langkahnya menuju taman kota. Tempat itu sekarang seperti neraka baginya, tapi dia butuh jawaban. Butuh kepastian. Butuh kejujuran. Dia kirim pesan ke Rani. Hanya satu kalimat, kita perlu bicara. Tak butuh waktu lama, Rani membalas. Mereka janjian di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Saat Ray datang, Rani sudah di sana. Duduk dengan wajah pucat, seperti orang yang tahu akan diadili. Ray, aku bisa jelasin, ucapnya begitu Ray duduk. Ray hanya menatapnya. Matanya sudah kering dari semalam, dia tak tahu apakah masih ada air mata yang tersisa. Gue cuma mau satu hal, Ran. Jujur. Dari awal sampai akhir. Dan ia mulai bercerita. Tentang pertemuannya dengan Arga. Tentang perhatian yang datang saat Ray mulai menjauh karena sibuk kerja. Tentang kebingungannya. Tentang pelukan itu. Ray mendengar semuanya. Tanpa menyela. Tanpa menuduh. Tapi hatinya seperti dipatahkan perlahan. Kamu cinta sama dia? Tanya Ray akhirnya. Rani menunduk. Tak langsung menjawab. Tapi diamnya adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku berdiri. Ingin pergi. Tapi sebelum melangkah, aku berkata lirih, terima kasih, Ran. Sekarang aku tahu tempatku. Dan untuk pertama kalinya, Ray benar-benar merasa kehilangan. Rani duduk termenung di depan jendela kamar, memeluk lutut sambil menatap tetesan hujan yang tak henti-hentinya membasahi kaca. Kepalanya penuh. Penuh sesak dengan nama mereka, Ray dan Arga. Kamu harus milih, Ran. Jangan terus bikin semuanya makin rumit, ucap Risa, sahabatnya di kampus. Kalimatnya terus terngiang-ngiang. Tapi memilih tak semudah itu. Hati ini terbelah dua. Ray adalah cinta pertamanya. Lelaki yang membuatnya tersenyum setiap pagi dengan pesan singkat, yang menemani perjalanan kuliahnya sejak semester 3, yang selalu percaya dan tak pernah memaksanya. Tapi belakangan dia seperti menjauh.
Seperti ada jarak yang tak kasat mata tapi terasa menusuk. Arga datang seperti angin. Tak pernah dia pikirkan akan terlibat sejauh ini dengannya. Tapi dia hadir saat Rani butuh. Saat Ray sibuk. Saat dia jatuh. Arga ada bukan sebagai pelarian, tapi sebagai sosok yang tulus memperhatikan. Tapi Arga juga kakak dari Ray. Rani mencintai mereka berdua. Tapi cinta seperti ini tidak boleh. Rani tahu. 2 hari ini Rani hanya menangis. Memikirkan bagaimana bisa dia seceroboh ini. Bagaimana mungkin dia melukai 2 hati yang saling berkaitan darah. Di meja, 2 benda tergeletak. Kalung pemberian Ray dan buku puisi dari Arga. Keduanya melambangkan cinta yang berbeda. Satu penuh kenangan manis, satu lagi penuh kebingungan namun terasa nyata. Hari itu Rani mengajak keduanya bertemu. Di taman kota. Tempat segalanya bermula. Rani tiba lebih dulu. Duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Angin sore menyapu rambutnya. Jantungnya berdetak tak karuan. Ray datang pertama. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan badai. Kamu serius mau aku kesini? Rani mengangguk pelan. Tunggu sebentar, Arga juga akan datang. Beberapa menit kemudian, Arga muncul. Langkahnya berat, tapi dia tetap datang. Ray menatapnya tajam. Tak ada kata sapaan. Hanya diam. Aku nggak akan mutar-mutar lagi, ucap Rani pelan. Aku tahu ini salahku. Tapi aku nggak bisa terus kayak gini. Hari ini aku mau selesaikan semuanya. Ray menyela, nadanya tajam. Kenapa kamu mainin kami berdua, Ran? Kenapa harus kakakku sendiri? Rani menahan air mata. Aku nggak pernah niat mainin siapa-siapa. Semua ini terjadi karena aku nggak tahu harus gimana. Aku jatuh hati sama kalian berdua di waktu yang salah. Arga menunduk. Aku juga salah. Aku seharusnya menjauh dari kamu, Rani. Tapi aku nggak bisa. Suasana hening. Hanya suara dedaunan yang bergoyang. Rani mengambil napas panjang. Aku akan pergi sementara waktu. Aku butuh waktu untuk sendiri. Untuk mikir jernih. Kalau aku terus di sini, aku malah makin nyakitin kalian. Ray berdiri. Kamu nggak perlu balik lagi. Aku nggak mau jadi pilihan. Kalau kamu harus mikir buat milih aku, berarti kamu nggak benar-benar cinta. Perkataan itu menghantam Rani. Tapi dia tahu, Ray benar. Rani menatap Arga. Dia hanya diam. Seperti pasrah. Aku nggak akan maksa kamu, Ran. Tapi apapun keputusan kamu nanti, aku terima. Rani berdiri perlahan. Maafkan aku. Kalian berdua pantas dapat yang lebih baik. Dengan langkah berat, Rani meninggalkan mereka. Tak menoleh ke belakang. Rani tahu, apapun yang dia tinggalkan hari ini, akan mengubah masa depan mereka selamanya. Rani akhirnya menulis surat. Bukan karena ingin dipahami, tapi karena dia tak bisa lagi menyimpan semua ini dalam diam. Ray, Arga. Maaf karena aku telah mencintai kalian berdua. Maaf karena aku tak tahu cara menyelamatkan kita semua dari luka ini. Rani mencintai Ray karena kehangatannya, perhatiannya, dan semua hal sederhana yang selalu ia lakukan. Tapi Rani juga jatuh pada Arga karena ketenangan dan caranya memahami tanpa menuntut. Mungkin Rani memang pengecut karena tak mampu memilih. Tapi sekarang, Rani memilih pergi. Bukan karena ingin lari, tapi karena Rani ingin mereka bersama kembali seperti saudara. Epilog. Waktu berlalu.
Luka itu tak pernah benar-benar hilang, tapi mereka perlahan belajar menerimanya. Ray dan Arga kembali berbicara, meski belum sehangat dulu. Ada jarak, tapi juga ada ikatan yang tak pernah putus sepenuhnya. Mereka tahu, darah lebih dalam dari luka, dan cinta, meski menyakitkan, telah mengajarkan mereka banyak hal. Dan Rani, dia melangkah menjauh, membawa hatinya yang utuh dan hancur sekaligus. Meninggalkan dua pria yang pernah ia cintai, dengan harapan suatu hari, luka itu tak lagi terasa sesak. Karena pada akhirnya, di titik akhir, takdir memang tak selalu menyatukan. Tapi ia selalu memberi jalan untuk pulih. Tamat.